Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Sari. Kali ini kita akan belajar tentang IPA Biologi yang bertema gerak pada tumbuhan. Seperti yang kita tahu, tumbuhan bergerak berbeda dengan manusia dan hewan. Nah, seperti apakah gerak pada tumbuhan itu? Kita akan pelajari satu persatu. Sekarang, perhatikan. Gerak pada tumbuhan dipengaruhi oleh rangsang. Berdasarkan asal rangsang, gerak tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi gerak autonom atau endonom, gerak esionom atau etionom, dan yang ketiga adalah gerak higroskopis. Sekarang kita akan belajar satu persatu seperti apakah gerak-gerak seperti itu. Sekarang yang pertama adalah gerak autonom atau gerak endonom. Adalah gerak normal atau gerak otomatis akibat rangsang yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Jadi tumbuhan ini bergerak secara otomatis, normal. Jadi contoh, lihat gambar yang pertama, itu adalah gambar di dalam sel. Di dalam sel sitoplasmanya bergerak melingkar dan itu terjadi secara otomatis. Dan yang gambar yang kedua, ada tumbuhan yang kita lihat di luar, yang kita lihat seperti dengan kasat mata sendiri, itu adalah tumbuhan bertumbuh, akarnya tumbuh ke bawah dan batangnya tumbuh ke atas. Ini adalah gerak normal yang secara otomatis terjadi pada tumbuhan. Dan kalau tumbuhan itu harus berbunga, maka dia akan berbunga tepat pada waktunya. Dan kalau dia harus berbuah, maka tumbuhan itu akan berbuah sesuai tepat pada waktunya. Jadi itu adalah gerak normal atau gerak otomatis berdasarkan tumbuhan itu sendiri. Sekarang yang berikut adalah gerak esionom atau biasa di buku-buku ditulis gerak etionom. Gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropi atau tropisme, gerak nasti, dan yang ketiga adalah gerak taktaksis. Seperti apa gerak-gerak itu? Kita akan melihat satu persatu. Gerak tropi atau tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak tropisme ini ada 2, tropisme positif, yaitu gerak tumbuhan yang mendekati sumber rangsang, dan tropisme negatif, yaitu gerak tumbuhan yang menjauhi sumber rangsang. Sekarang, gerak tropi atau tropisme terdiri atas beberapa macam, yaitu yang pertama gerak fototropisme, yaitu gerak tumbuhan ke arah cahaya. Jadi segala tumbuhan yang berdaun hijau pasti akan bergerak mengarah ke arah datangnya cahaya karena mereka membutuhkan cahaya untuk proses fotosintesis untuk pertumbuhan mereka. Yang kedua adalah tigmotropisme atau disebut juga haptotropisme, yaitu gerak terbelitnya ujung batang tumbuhan akibat sentuhan dengan benda atau tumbuhan yang lain. Jadi kita biasa melihat ini pada kacang panjang, pada paria, pada anggur yang selalu melilit pada batang pohon yang lain atau pada pagar rumah. Jadi itu adalah tigmotropisme. Ingat, semua yang berkaitan dengan foto berarti berkaitan dengan cahaya. Semua yang berkaitan dengan tigmo berarti berkaitan dengan sentuhan. Jadi kita menghafalnya seperti itu. Sekarang kita masuk gerak yang ketiga adalah geotropisme, yaitu
gerak tumbuhan yang menuju arah gravitasi bumi. Kalau pertumbuhannya menuju ke pusat gravitasi bumi itu berada di dalam tanah. Jadi akan disebut dengan geotropisme positif. Jadi contohnya akar. Kalau akar menembus sampai ke dalam tanah, maka disebut geotropisme positif. Sedangkan pada batang pohon pertumbuhannya menjauhi arah gravitasi bumi sehingga disebut geotropisme negatif. Sekarang gerak yang keempat adalah hidrotropisme. Ingat, semua yang bernama hidro berkaitan dengan air. Jadi tumbuhan yang arah geraknya menuju air. Segala macam tumbuhan pasti akan mencari air untuk proses pertumbuhannya. Jadi akar-akar tumbuhan yang menuju ke arah air itu akan dibutuhkan untuk proses pertumbuhannya dan disebut adalah gerak hidrotropisme. Yang kelima adalah kemotropisme. Ingat, semua yang bernama kemo itu berkaitan dengan bahan kimia. Jadi contohnya dilihat di gambar itu, yang ada akar tumbuhan yang menjauhi air sabun karena tidak cocok dengan proses pertumbuhannya, sehingga disebut dengan kemotropisme negatif. Sedangkan ada akar tumbuhan yang sangat subur jika mendapat pupuk, dan itu adalah kemotropisme positif. Ya, ini ya, Ibu lupa geser tadi, silakan perhatikan gambarnya. Ya, sekarang kita masuk yang berikut adalah gerak nasti. Nasti adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang atau gerak bagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi seperti apa? Kita perhatikan. Yang pertama adalah fotonasti. Ingat, foto itu berkaitan dengan cahaya seperti yang tadi Ibu bilang. Jadi contohnya adalah tanaman Mirabilis jalapa. Perhatikan gambar paling atas, itu adalah bunga pukul 4 yang selalu mekar pada suhu yang sangat pas, yaitu pada jam 4 sore. Jadi biasa disebut juga dengan bunga tepat waktu karena setiap jam 4 sore pasti bunga ini akan mekar. Nah, sekarang yang kedua adalah seismonasti atau tikmonasti. Ingat, tadi Ibu bilang semua yang bernama tikmo itu artinya sentuhan, berkaitan dengan sentuhan. Jadi contohnya adalah, kita lihat di gambar yang kedua adalah tanaman Mimosa pudica atau tanaman putri malu. Jadi putri malu setiap kali disentuh pasti daunnya akan mengatup seperti tidur. Jadi itu rangsangan yang didapat oleh putri malu. Dan yang gambar yang terakhir itu adalah daun dari tanaman Dionaea mustipula. Daun tanaman ini pertama terbuka, dan begitu ada binatang yang datang, dia merasakan sentuhan-sentuhan di dalam daunnya itu, maka dia langsung mengatup dan dia akan memakan hewan-hewan itu, serangga-serangga itu untuk bahan makanannya. Jadi itu yang terjadi pada tumbuhan. Sekarang yang berikut adalah niktinasti. Semua yang berkaitan dengan namanya nik atau naik itu berkaitan dengan malam atau suasana yang gelap. Jadi
Ada beberapa tumbuhan yang selalu daunnya mengatup atau tidur, seperti tidur pada malam hari. Biasanya terjadi pada daun-daun yang lemah. Jadi daun-daun polong-polongan atau daun kersen. Jadi daun-daun itu selalu kelihatan tertidur pada malam hari. Terus yang keempat adalah termonasti, yang berkaitan dengan namanya termo berarti berkaitan dengan suhu. Jadi semua tanaman yang terjadi bergerak akibat rangsang suhu. Contohnya adalah bunga tulip. Di saat suhu-suhu tertentu, bunga tulip tidak akan mekar sama sekali, dan pada saat suhu-suhu tertentu, suhu yang sudah pas, dia akan mekar dengan sendirinya. Jadi bunga tulip dia akan sulit mekar pada suhu yang sangat panas atau pada saat suhu yang sangat dingin. Jadi dia selalu mekar pada suhu yang pas, dan itu adalah suhu yang dingin juga. Sekarang kita melihat yang berikut adalah kemonasti. Ingat, semua yang namanya kemo berarti berkaitan dengan zat kimia. Jadi contohnya adalah stomata. Stomata dia terdapat di bawah mulut daun. Jadi ini daun bagian atas yang berhadapan langsung dengan cahaya matahari, sedangkan yang di bawah sini adalah yang berhadapan langsung dengan tanah. Nah, di daun yang di bawah ini dia terdapat stomata. Perhatikan di gambar, ada stomata yang sedang membuka, ada yang menutup. Pada saat dia membuka, dia menerima karbon dioksida dari udara untuk proses fotosintesis, dan dia akan mengeluarkan oksigen sebagai hasil fotosintesis yang kita hirup sehari-hari itu melalui stomata atau mulut daun yang terdapat di bawah kulit daun. Sekarang yang berikut adalah hidronasti. Ingat, semua yang namanya hidro adalah berkaitan dengan air. Jadi gerak ini terjadi akibat adanya rangsang air. Contoh, daun tomat akan menggulung pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Jadi dia perhatikan arah gulungannya, dia mengatup ke arah atas, begini, ke arah atas. Jadi ini misalkan arah atasnya, dia akan mengatup ke arah atas, membungkus, menutup ke arah atas, karena di atas ini terdapat epidermis yang berkaitan dengan proses penguapan. Jadi dia akan menggulung supaya proses penguapannya jangan terlalu banyak karena kekurangan air. Sekarang yang terakhir adalah nasti kompleks. Gerak ini terjadi akibat pengaruh beberapa rangsang. Seperti yang tadi, contoh membuka dan menutupnya stomata itu dipengaruhi oleh kandungan karbon dioksida, cahaya matahari, zat kimia, air, dan suhu. Jadi pada saat proses fotosintesis, pada saat membuka dan menutupnya stomata, itu memerlukan karbon dioksida dari udara sehingga masuk melalui stomata, dan membutuhkan cahaya matahari karena proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, membutuhkan zat kimia karena tumbuhan membutuhkan pupuk, air, dan suhu dalam proses fotosintesis. Sekarang kita akan masuk ke gerak yang terakhir dalam gerak esionom, yaitu gerak taksis. Taksis adalah gerak berpindah tempat, baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan. Berdasarkan macam perangsang, gerak taksis dibedakan menjadi fototaksis, kemotaksis, dan galvanotaksis.
sekarang, oh iya, perhatikan ya, Ibu lupa menggerakkan slide-nya. Sekarang perhatikan. Sekarang kita akan masuk ke gerak taksis. Ya, gerak taksis yang pertama yaitu foto taksis. Ingat tadi Ibu bilang semua yang namanya foto itu berarti berkaitan dengan cahaya. Jadi contoh gerak spora berflagela ke arah datangnya cahaya. Perhatikan gambar yang paling atas, itu adalah euglena yang berekor. Perhatikan ekornya. Jadi ekornya itu namanya flagel. Dia selalu berenang ke arah datangnya cahaya, karena perhatikan euglena itu dia warnanya hijau, berarti dia membutuhkan cahaya untuk proses fotosintesis. Dan sekarang yang berikut adalah kemotaksis. Semua yang namanya kemo tadi adalah berkaitan dengan zat kimia. Jadi gerak ini terjadi akibat rangsang zat kimia. Contoh adalah gerak spermatozoid pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku menuju sel telur di dalam archegonium. Kalian bisa melihat gambarnya di situ. Nanti akan dipelajari lebih khusus pada saat kita pelajari tentang siklus pertumbuhan tanaman paku dan tanaman lumut. Kita akan pelajari lebih jelasnya di situ. Sekarang yang berikut adalah galvanotaksis. Merupakan gerak taksis karena pengaruh arus listrik. Galvanotaksis terjadi pada makhluk hidup tingkat rendah. Contoh, gerakan bakteri ke arah kutub positif atau kutub negatif. Sekarang berikut kita masuk ke gerak yang ketiga adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air atau kelembapan di dalam sel sehingga terjadi pengerukan yang tidak merata pada sel-sel penyusunnya. Contohnya, bacanya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Jadi pada saat kulitnya sudah mulai mengering, jadi kadar airnya berkurang pada kulit buah polong-polongan, maka kulitnya akan pecah. Perhatikan gambarnya baik-baik. Ya, Ibu harap kalian mengerti dan Ibu akan memberikan tugas. Kalian akan melihat tugasnya nanti. Silakan dikerjakan supaya bisa lebih mengerti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.